Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Setelah sukses dengan HoloLens Luck M2, akhirnya nih HoloLens gak diem aja dan ngeluarin mic terbarunya, yaitu HoloLens Luck M2S. Mic HoloLens ini bakalan ngasih kamu audio berkualitas tinggi dengan koneksi yang stabil serta portabilitas dan pengoperasian yang gampang ya. Desain mikrofonnya bisa dilihat, ini compact dan portable. Nah, ini dapat merekam audio dari berbagai perangkat, bisa buat vlogging juga bisa. Voice over juga bisa, podcasting bahkan bagus banget nih buat jualan live. Dan ini bisa digunakan di semua device, mau kamera, mau di HP, mau Android atau iPhone bisa banget teman-teman ya. Nah, setelah kita pakai selama seminggu, ini dia review saya. Dan sedikit bandingin nih dengan yang seri sebelumnya yaitu Luck M2. Oh ya, yang saya bahas kali ini yaitu seri combo dan harganya di 2 jutaan. Oke, sebelum kita review, kita unboxing dulu biar kalian tahu nih apa sih isi paket penjualannya. Oke, kita sudah di meja unboxing dan ini tampilan boxnya teman-teman ya, HoloLens Luck M2S, dan ini ada gambaran dari mikrofonnya. Kemudian di sini tuh ada beberapa selling point teman-teman ya. Tuh seperti itu. Oke, kita langsung aja buka paketnya. Oke, nih ya, ada cara pakainya teman-teman ya, tuh. Tinggal diklipin. Kalau yang seri ini kan harus pakai magnet gitu ya. Kalau ini nggak pakai magnet. Nah, di depan sini tuh kita dapat apa nih? Oke, oh ini after sales-nya ya, atau kartu garansinya. Ada quick get-nya. Dan ini yang kita dapat dalam paket penjualannya teman-teman. Nih, kita langsung aja unboxing ya. Oke, nah ini ada mikrofonnya, kita taruh dulu atau charging case-nya ya. Jadi satu di semua di sana. Ya ini ya. Nih apa aja sih dapat dalam paket penjualannya? Kita coba lihat dulu. Sama kayak yang ini ya, Luck M2 isinya. Dapat ini kabel USB Type-C. Kemudian kita dapat apa nih? Oh, ini kabel USB Type-C ke Lightning. Kalau ini USB Type-C aja. Oke, komplit juga ya. Terus ini kita dapat kabel TRS to TRS. Jadi bisa konekin ke kamera ya. Oke, terus dalamnya dapat ini winch ya. Kemudian dapat 2 winch ya. Nah, winchnya ini beda ya sama yang M2. Dia kayak sistem masukin gitu nih ya. Kita tinggal masukin ke sini. Ada lubangnya ya. Tuh. Oke. Itu aja yang kita dapat dalam paket penjualan. Kita langsung aja lihat ini. Kita rapikan dulu nih. Oke, nih ya. Kita coba buka plastiknya dulu. Dan emang ya kalau HoloLens bikin mic itu emang secara build quality bagus banget teman-teman ya. Yang seri sebelumnya tuh ya, nih Luck M2, ini Luck M2S. Oke, ada tulisan HoloLens, terus di bawahnya ini ada kayak rubber gitu ya. Kalau ini nggak ada, jadi ini nggak bakalan licin nih. Kemudian di belakangnya di USB Type-C nih, untuk seperti ini tuh teman-teman. Oke, kita coba lihat dalamnya. Wow, ini lebih komplit ya. Nih, kalian bisa lihat sendiri. Nih, kalau yang Luck M2 itu untuk yang receiver-nya, yang ini, itu teman-teman harus pastikan aman ya. Jadi kalau nggak aman itu biasanya hilang teman-teman ya. Karena nggak ada di sini. Di sini tuh hanya bisa ini aja ya, satu receiver buat kamera sama 2 mic-nya. Nah, kalau ini komplit semua. Nih di sini taruh juga, kemudian 2 mic juga di sini gitu loh. Tuh. Jadi kehilangan tuh mestinya nggak ada di mic yang terbaru ini, oke? Ini udah ada di sini, itu komplit banget. Nah, ya, oke. Ya kalau punya yang iPhone pakai ini, gitu. Oke, mantap banget sih ya. Itu aja. Saya mau beda-bedain dulu ya, mulai dari receivernya.
Nih, perbedaannya sama M2S bisa dilihat. Tuh. Yang ini tombolnya gini. Yang ini tombolnya nih. Dan ini dia clicky ya. Jadi kalau kita rubah tuh mestinya terasa banget. Kalau ini nggak terasa. Nggak ada kliknya. Tuh. Secara dimensi hampir sama. Bentuknya juga sama ya. Tombol-tombolnya juga sama. Nggak terlalu beda banget. Tuh. Nih. Terus untuk mic-nya, nih desainnya. Biar kalian tahu. Tuh. Tombolnya juga letaknya sama lah ya. Cuma ini pakai klip seperti ini. Dia kayak nggak pakai magnet itu ya. Klik itu aja kayak penjepit gitu. Kalau ini dia pakai magnet. Itu, dan pemakaiannya kalau ini biasanya tuh ya nggak bisa kita taruh ke dalam baju gitu ya. Jadi dia bakalan ada di atas baju atau di atas leher, atau kalau kita pakai meja itu dia bakalan nempel-nempel gitu aja. Jadi nggak ke dalam. Nah kalau ini kan pasti bisa sampai dalam gitu, dan ya lebih estetiknya lebih bagus yang ini deh teman-teman, ketimbang yang ini. Itu menurut saya. Oke. Itu aja yang kita dapat dalam paket penjualannya. Saya mau review lebih detail lagi untuk LUK M2S. Kalau ini kita sudah review sebelumnya teman-teman ya. Oke, saksikan video ini sampai habis ya. Jadi, HoloLens LUK M2S ini adalah mikrofon wireless kecil yang cocok bagi kamu para konten kreator atau para mobile streamer. Bisa untuk kebutuhan bikin konten seperti vlogging, podcast, voice over, hingga jualan live sekalipun. Yang terdiri dari 2 receiver dan 2 mikrofon. Ini punya desain lebih unik ya dibanding mikrofon yang ada di pasaran untuk saat ini. Dan bahkan sama HoloLens M2 ya, yang sebelumnya kita bahas, itu juga beda bentuknya. Nah, dengan build quality yang bagus, bentuknya seperti jepitan yang gini ya. Dan kalau HoloLens nyebutnya adalah invisible fit. Jadi nggak kelihatan banget lah. Beda sama yang HoloLens M2 itu lebih kelihatan kancing gitu ya. Kalau ini emang kelihatan minimalis sekali. Apalagi kalau kalian pakai baju hitam ya. Nah, ini beratnya cuma di 7 gram aja untuk mic-nya ini. Dan bahkan kalau kita bandingin sama Queen, ini lebih kecil ya bentuknya ya. Ketimbang Queen kan lebih besaran. Nah, ini serius ya, ringan banget. Mau dipasang di kerah baju seperti ini nggak terasa pakai mic. Dan ini desainnya juga terbaru ya. Jadi dia nggak pakai magnet tapi pakai jepitan seperti ini. Dan kalian bisa lihat, ini simple banget teman-teman ya. Kalau kita bandingin sama yang M2 juga beda banget bentuknya. Apalagi mic-mic yang pada umumnya sekarang ada yang kotak-kotak besar, ini kelihatan minimalis sekali, kecil banget kelihatannya. Oh iya, mic ini tuh udah dilengkapi sama mikrofon omnidirectional mic yang khusus dioptimalkan untuk merekam audio dari berbagai sudut dari lingkungan yang sekitarnya ya. Mikrofon ini pun sudah ada satu tombol noise cancelling yang nanti kita bahas ya. Sementara untuk receivernya, yang pertama ada receiver varian kamera yang lebih banyak fungsinya dibandingkan dengan varian mobile, yaitu bisa connect ke kamera, dan ini beratnya cuma 12 gram aja ya. Dan ini punya satu knob putar yang bisa digunakan untuk mengatur 3 level volume berbeda ya. Dan ini ukurannya kecil juga dan lebih klik ya ketimbang yang seri sebelumnya, yaitu M2. Kalau M2 tuh untuk mengatur volumenya ya geser-gesernya gampang banget. Nah kalau ini tuh agak sulit, jadi agak klik-klik gitu. Dan ini bisa dikunci ya, jadi untuk suara levelnya ini bisa dikunci pakai tombol yang ada di mikrofonnya. Nah, untuk connect ke kamera atau ke PC, kamu bisa gunakan kabel TRS ini ya, ke port audio output 3,5 mm-nya. Nah, kita bisa isi daya juga ke charging case-nya atau bisa via USB Type-C, biar bisa ngecas sambil dipakai ya, misalkan lagi live atau bikin video recording 24 jam. Selain itu, buat kamera, mic ini juga bisa dikonekkan ke HP Android atau ke iPhone yang sudah pakai USB Type-C. Dan kalau kalian pakai iPhone jadul, bisa juga nih pakai kabel Lightning yang sudah disediakan. Nah, ini untuk seri combo pasti ada ini ya. Nah, receiver ini punya desain yang lebih simple dan dimensi yang lebih kecil. Dan bobotnya cuma 6 gram aja. Lihat aja nih, kita bisa gunain satu tombol kecil ini untuk aktifin mode noise cancellingnya. Dan hal yang saya paling suka nih dari receiver ini, ternyata sudah support untuk mengisi daya baterai ya. Misalnya saat kita gunakan live streaming berjam-jam dan baterai HP mau habis ya, kita tinggal charger via USB Type-C-nya atau via port USB Type-C-nya.
HoloLens Lux M2S ini dibekali charging case dengan desain portable dan build quality yang bagus tentunya ya. Dilengkapi sama satu indikator buat ya baterainya ya, isi atau enggak. Terus charging case-nya ini pun berfungsi sebagai pelindung bagi receiver dan mikrofonnya. Nah, charging case ini punya baterai berkapasitas di 1900 mAh yang bagi saya terbilang besar ya, dimana kalau terisi penuh kita bisa cas receiver dan mic-nya sebanyak 3 kali. Bagusnya dalam sekali pengecasan mic-nya ini bisa ngerekam video itu ya sampai 10 jam. Nah, jadi kalau kalian sampai baterainya habis di charging case-nya ini dapatnya tuh 40 jaman teman-teman ya. Bayangin tuh, lumayan lama ya. Dan di sini untuk charging case-nya ini kerennya lagi, ini bisa bawa semua receiver, yaitu bisa bawa receiver buat handphone sama receiver buat kamera. Nah, kalau seri yang M2 sebelumnya itu hanya bisa bawa receiver dari kamera aja, nggak bisa bawa receiver dari handphone gitu ya. Jadi ya seringan hilang ya receiver dari handphone karena emang bentuknya kecil teman-teman. Nah, kalau yang ini tuh udah komplit semua, jadi kita tinggal bawa ini, semuanya kita bisa pakai, mau di handphone mau di kamera ya. HoloLens Lux M2S ini tidak dibekali layar LCD ya, sama seperti Lux M2 sebelumnya yang kita bahas, tapi ternyata kita bisa download aplikasi ya, yaitu Lux Sounds, dan di sini tuh kita bisa ngatur yang lebih komplit ya. Dan aplikasi ini pun dikhususkan untuk receiver atau transmitter mobile dengan UI yang simple. Seperti di sini tuh kita bisa lihat sisa baterai yang ada di mikrofonnya, lalu bisa memilih level noise cancelling, mau yang strong atau weak, kemudian bisa atur volume ya, dari 1 sampai 6, merubah channel juga bisa dari sini ya, mau mono atau stereo, bahkan bisa update firmware sekalipun. Nah, fitur aplikasi ini tuh bagi saya terasa inovatif dan ini juga bisa menjaga ya receivernya ya, karena bentuknya kecil. Kalau tanpa ada charging case-nya ini kan takutnya hilang gitu teman-teman ya. Kalau kita ngomongin soal kualitas audio, mikrofon ini tentunya menghasilkan suara yang bersih dan jernih, jelas dan juga kencang. Ketika merekam indoor atau di lingkungan yang tenang, suara terdengar berisi. Sama sekali nggak ada yang hampa. Dengan kata lain, mic ini udah bagus untuk merekam video YouTube indoor kayak gini ya. Dan untuk merekam voice over di komputer juga udah enak, dan saat merekam di outdoor suara terdengar jernih juga, bersih, nggak tertutup sama suara background, bahkan tanpa noise cancelling pun ini udah cukup banget. Nah, ketika noise cancelling diaktifkan, suara latar berkurang signifikan banget dengan vokal yang lebih menonjol. Nah, sampel suara mic-nya seperti ini saya merekam menggunakan kamera ya, pakai mic dari HoloLens Lux M2S ini. Tapi kita mau coba di outdoor, sampelnya tuh seperti ini. Oke, kita sudah di outdoor dan kita testing suara mic dari HoloLens Lux M2S teman-teman ya. Kita belum aktifin buat noise cancellingnya. Kalian bisa dengar sendiri suara bisingnya, kemudian suara dari anginnya. Kalian bisa dengar sendiri teman-teman ya. Nah, kita rekamnya seperti ini. Ini kita mau aktifin noise cancelling biar kalian tahu nih gimana kualitas suara mic-nya dengan noise cancelling on. Oke, sudah on teman-teman. Masih lebih teredam ya dan lebih bagus suara mic-nya. Dan kita bakalan rekam lebih jauh lagi biar teman-teman tahu gimana suara mic-nya. Oke, kita mau jalan ke belakang dulu. Oke, di sebelah kita ada pancuran. Jadi kalau tanpa noise cancelling kita bisa dengerin nih suaranya. Teman-teman bisa tahu nih gimana suara mic-nya. Berisik ya. Ini adalah sampel tanpa noise cancelling on. Jadi suara gemericik, suara angin kalau ada angin tuh bakalan terdengar dengan jelas. Nah, kalau kita hidupin noise cancellingnya, kita bakalan dapat suara yang lebih bagus dan lebih enak ya. Nah, ini noise cancelling on dan kalian bisa dengerin sendiri suara mic-nya. Ini ya noise cancelling on, lebih jernih dan lebih bagus. Oke, kita lebih jauh lagi. Oke, ini kita udah rekam paling jauh teman-teman ya. Kalian bisa dengerin sendiri gimana suara mic-nya, terdengar dengan jelas atau tidak. Silahkan komen di bawah ya. Ini dengan noise cancelling on. Oke, itu aja untuk uji coba kali ini. Kita mau testing pakai smartphone sama pakai iPhone lah, biar kalian tahu gimana perbedaannya. Nah, untuk tes berikutnya kita menggunakan HP Samsung, yaitu Samsung Note 10 Plus untuk merekamnya ya kali ini. Dan kalian bisa dengerin suara mic-nya, ini noise cancelling off, jadi bakalan suara angin terdengar dengan jelas ya. Oke, kita aktifin buat noise cancellingnya. Nah, kalian bisa dengerin sendiri nih gimana, apakah teredam atau enggak. Oke, kita rekam lebih jauh lagi. Nah, ini adalah sampel suara mic teman-teman ya.
Cuma ini panas banget sih. Nih ya, kalian bisa dengar sendiri, noise cancelling on, dan suaranya bahkan lebih jernih, kalian bisa dapetin. Nah, kalau dengan noise cancelling off, nih ya, kendaraan lewat, tuh, bakalan bising banget, sama suara angin juga terdengar dengan jelas. Nih, oke, kita onin lagi. Nah, kalian bisa dengerin sendiri nih, bakalan jernih ya. Itu untuk kita hasilnya. Mantap banget ya, HoloLens Luck M2S ini bisa ngasih suara yang bagus. Oke, kita coba rekam pakai smartphone yang lain, yaitu adalah iPhone. Untuk berikutnya kita merekam menggunakan iPhone, yaitu iPhone 11 Pro Max. Dan ini udah menggunakan mic dari HoloLens Luck M2S teman-teman ya. Dan kita coba jaraknya lebih jauh lagi dengan noise cancelling off. Ya, kita coba onin lagi. Nah, dengan noise cancelling on, suaranya seperti ini teman-teman. Kalian bisa dengerin sendiri. Oke, kita coba rekam jarak jauh ya pakai iPhone 11 Pro Max. Oke, ini udah kita rekam jarak jauh teman-teman ya. Kalian bisa dengerin sendiri buat suara mic-nya seperti apa. Ini noise cancelling on. Kita open ya, biar kalian tahu bedanya seperti apa. Nah, kalau ini off, suaranya seperti ini. Kalian bisa denger sendiri gimana teman-teman ya. Suara bising, suara percikan air, kalian bisa pasti dengar sendiri. Oke. Kita coba hidupin lagi biar kalian dapat suara yang bagus. Nah, ini suaranya kalau noise cancelling on. Gimana teman-teman? Bagus atau enggak? Ini lumayan jaraknya ya, sekitar 10 meter. Nah, kalau sampai 100 meter sampai sana sih. Cuma males banget ya. Kita coba testing aja lah ya buat jarak jauh. Nah, ini udah jauh teman-teman ya. Dan kalian bisa dengerin sendiri buat suara mic-nya. Noise cancelling on. Jadi biasanya lebih berjenis suaranya ya. Kita rekam di pinggir jalan. Dan kalau kita hidupin, matiin noise cancellingnya, kalian bisa dengerin sendiri. Suara bisingnya seperti ini. Tuh, bising ya. Nah, kita hidupin aja noise cancellingnya. Nah, suaranya seperti ini. Jadi lebih teredam. Oke, itu aja untuk testing kali ini buat mic HoloLens Luck M2S. Dan kualitasnya ini sama bagusnya sama HoloLens Luck M2 ya teman-teman. Jadi udah mantap banget di kelas harganya. Kalau kalian pengen beli bisa cek link yang ada di deskripsi. Kesimpulannya, jadi pengalaman saya setelah menggunakan mikrofon ini, yang pertama, HoloLens Luck M2S ini merupakan mic wireless dengan bentuk unik dan tidak terlihat ya kalau lagi dipakai. Dan ini ringan, bahkan ini lebih kecil daripada uang koin. Mic ini bagi saya bagus banget ya buat kamu para content creator, para vlogger, podcaster, atau filmmaker, bahkan untuk jualan live sekalipun ini udah bagus ya di kelas harganya. Dan ini juga menghasilkan rekaman audio yang rasa profesional untuk sekelas mic sekecil ini. Kalau kalian pengen beli, linknya saya taruh di deskripsi teman-teman ya. Segitu dulu video Gadget Max, sampai jumpa di video yang lainnya lagi.